Jadi kalau kita senang dengan sebuah judul khotbah, saya bikin khotbah saya dengan tema jaminan kemenangan. Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 sesudah Paskah. Atau hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Hari 10 hari kenaikan Yesus, datanglah hari Roh Kudus. Di mana Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya. Sebenarnya Roh Kudus sudah ada sejak zaman penciptaan. Dalam Kejadian 1:26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita dalam ayat ini bukan bentuk tunggal, tapi bentuk jamak, yaitu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam menciptakan manusia, langit, bumi, dan segala isinya. Jadi kita bisa melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus sudah ada sejak dalam penciptaan. Bahkan dalam perjanjian lama karya Roh Kudus bekerja kepada beberapa orang seperti imam, nabi, dan raja. Kalau dalam perjanjian lama Roh Kudus bekerja kepada sebagian orang, bukan semua orang, tapi di hari Pentakosta ini merupakan gong di mana Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya. Kenapa Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya? Karena dengan berjalan waktu dan bertambah usia membuat dunia ini tanpa problem, baik kualitas maupun kuantitas. Krisis ekonomi melanda secara global, daya beli masyarakat melemah, tingkat pengangguran bertambah, kemiskinan meningkat. Angka kematian akibat COVID pun tidak bisa dibendung. Semua ini membuat orang menjadi apatis dan pesimis. Namun yang luar biasa, Tuhan Yesus berjanji sebelum dia naik ke surga bahwa Bapa akan mengirimkan Roh Kudusnya bagi kita. Nah, kita akan belajar ada 3 fungsi Roh Kudus. Yang pertama, meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu menolong umat manusia. Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani, Parakletos, Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertolongan dalam kehidupan kita ada 2. Yang pertama, datang dari Tuhan. Dan yang kedua, datang dari manusia. Pertolongan dari manusia terbatas dan kadang-kadang mengecewakan. Tetapi pertolongan dari Roh Kudus tidak terbatas dan tidak ada ujungnya. Karena Roh Kudus omnipoten, maha kuasa. Roh Kudus omniscience, maha tahu. Roh Kudus omnipresent, maha hadir. Ada 3 bukti pertolongan Tuhan atau pertolongan Roh Kudus. Yang pertama, pertolongan Roh Kudus itu nyata. Bukan cerita fiction atau cerita dongeng atau khayalan. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita selalu dapat pertolongan lebih banyak dari orang yang dekat sama kita daripada orang yang jauh dari kita. Kalau orang yang jauh dari kita, kemungkinan pertolongan sulit untuk menjangkau kita. Tapi kalau orang itu dekat dengan kita, maka pertolongannya sangat terukur, terjangkau bagi kita. Kalau sudah jauh-jauh waktu perusahaan besar nomor 3 di dunia, saya nggak usah sebut ya. Perusahaan ini ada perusahaan di mana dia mengaudit perusahaan-perusahaan sebagai perusahaan konsultan untuk perusahaan tersebut bisa berkembang. Suatu kali dia volunteer untuk meminta dan mengaudit semua data keuangan Yayasan Tangan Pengharapan. Langsung kami berikan semua data-data dan kemudian dia pelajari dan dia mengambil sebuah kesimpulan. Yayasan Tangan Pengharapan bisa jalan dan orang-orang memberi donasi karena kenal kami. Saya bersama istri, karena mereka tahu kami, karena mereka itu dekat dengan kami. Makanya mereka support Yayasan Tangan Pengharapan. Membuktikan bahwa orang yang dekat sama kita lebih banyak bantu daripada orang yang jauh sama kita. Nah, Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa dan dia itu ada dalam diri kita. Sangat mudah bagi Roh Kudus untuk menolong pergumulan kita. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Yang artinya adalah helper, penolong. Comforter, penghibur. Counselor, penasehat. Avokat, pengacara atau penasihat hukum. Jadi parakletos ini adalah seseorang penasehat yang dipanggil untuk menolong saat seseorang mengalami kesulitan. Parakletos adalah seseorang penghibur
yang mampu mengubah semangat yang patah menjadi seorang yang gagah berani. Saya teringat dengan kisah hidup Daud yang tidak mudah dia jalankan. Di mana Daud dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul mertuanya dan pimpinannya. Daud berusaha menghindar dari Saul. Dan Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi Daud tidak lakukan. Yang Daud lakukan adalah Daud mencari pertolongan dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, dan bahkan Daud menulis begitu banyak kitab-kitab Mazmur pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan akibatnya Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud. Dan Tuhan sendiri yang menyingkirkan Saul. Berikutnya ketika Daud dihianati oleh Ahitofel, penasehat Raja Daud. Seorang yang dikenal dengan nasihat yang sangat bijak. Nasihatnya datang dari Tuhan. Ketika Ahitofel mau kudeta Daud, Daud lakukan adalah mencari pertolongan. Daud mengetahui bahwa Daud gak sepintar, sebijak daripada penasehatnya. Tapi dia lakukan, dia cari nasihat dari Roh Kudus. Apa yang harus dia lakukan. Dan akibatnya Tuhan sendiri menyingkirkan Ahitofel. Dan membuat Daud makin dipromosikan oleh Tuhan. Ketika Daud dihina oleh istrinya, Milka, putri Raja Saul. Milka memandang rendah Daud karena Daud menari dan memuji Tuhan dengan segenap hati. Lalu Milka meninggalkan Daud kembali ke rumah Raja Saul. Daud ditinggalkan oleh istrinya. Tapi Daud mencari pertolongan Tuhan. Dan Daud beroleh kekuatan. Ketika Daud mau dikudeta dan dibunuh oleh anak kandungnya sendiri Absalom, Daud lari dari istana dan meminta pertolongan Tuhan. Dan terbukti Tuhan melindungi Daud. Jadi bagaimana mungkin Daud bisa berkemenangan, Daud tetap kuat ketika menghadapi serangan dari atas. Ketika menghadapi serangan dari sekeliling. Bahkan ketika menghadapi serangan dari orang-orang yang ada di bawahnya. Karena Roh Kudus yang menolong dan menghibur Daud. Jadi kalau kita punya Tuhan yang menyertai, masalah sebesar apapun pasti ada jalan keluar. Kalau Tuhan menyertai kita, masalah sebanyak apapun pasti ada pengharapan. Kalau kita punya Tuhan yang menyertai, masa sesulit apapun pasti ada pertolongan. Karena pertolongan nyata bukan cerita khayalan. Yang kedua, bukti pertolongan Roh Kudus tidak pernah terlambat. Selalu indah pada waktunya. Kalau kita belum ditolong, sabar menunggu waktu Tuhan. Karena dia gak mungkin tinggal diam pada waktu kita sedang mengalami kesesakan. Mazmur 42 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud telah menyimpulkan dalam hidupnya ketika dia mengalami serangan dari atas, serangan dari sekeliling, bahkan serangan dari orang-orang yang ada di bawahnya. Daud mencari pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan pertolongannya sangat terbukti. Bukan cerita khayalan, bukan cerita bohong. Tepat pada waktunya. Dalam bahasa Inggris dikatakan lebih baik. Dalam King James Version, God is our refuge and strength, a very present help in the trouble. Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Penolong yang selalu tepat waktu. Tidak pernah terlambat pada saat kesesakan. Wow, kita punya penolong yang tepat waktu. Berarti semakin kita terhimpit, maka pertolongan semakin cepat tiba. Semakin kita tertekan, semakin Tuhan memberikan kelegaan. Jadi jangan khawatir dan gelisah menghadapi tantangan kehidupan ini. Pasti ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Berarti pencobaan yang kita hadapi, yang pertama dia akan memampukan kita. Dan yang kedua, dia pasti akan membuka jalan bagi kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Always on time. Yang ketiga, bukti pertolongan Roh Kudus itu datang saat kita berseru. Saat kita berdoa, saat kita minta pertolongan kepada Roh Kudus. Berdoa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Dan berdoa itu lambang sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa, lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang banyak berdoa mengecap banyak tangan Tuhan. Orang yang sedikit berdoa
maka sedikit mengecap tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah mengecap tangan Tuhan. Seharusnya semakin banyak yang masalah dalam hidup ini, kita semakin banyak berdoa. Jangan kasih kendor, maka kita akan lihat banyak mujizat. Kenapa sampai hari ini kita belum lihat mujizat Tuhan? Karena mungkin kita perlu mengambil waktu untuk mengantungkan diri kita kepada Tuhan. Dan pertolongannya tepat pada waktunya, pertolongannya tidak pernah terlambat, dan pasti dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang kedua, kita belajar fungsi Roh Kudus menjadi guru yang mendewasakan kita. Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, kata Yesus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Setelah terbiasa berkeliling melayani dan belajar bersama sang guru, kini para murid-murid harus menghadapi kenyataan bahwa Tuhan Yesus akan pergi. Bukan hanya pergi karena kematiannya di atas kayu salib, melainkan pergi untuk menyediakan tempat bagi umatnya di surga. Tuhan Yesus tahu untuk meninggalkan murid-muridnya ada hal yang berat dan sulit. Namun dia gak khawatir, karena Allah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka dan mengingatkan akan semua perkataan Kristus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun di hari Pentakosta, maka Roh Kudus membuat murid-murid bukan tambah lesu, tapi tambah berapi-api. Roh Kudus membuat murid-murid bukan tambah bodoh, tapi tambah cerdas. Roh Kudus membuat murid-murid Yesus bukan makin kehilangan arah, tapi makin tajam dalam direction. Roh Kudus bukan membuat murid-murid tambah ketakutan, tapi justru tambah radikal dan tambah berani. Karena Roh Kudus itu memberdaya kita, melengkapi kita, mencerdaskan kita, mengembangkan diri kita, mengubahkan kehidupan kita. Mungkin engkau baru saja menikah, bingung bagaimana membangun rumah tangga yang baik karena engkau gak punya pengalaman. Dan mungkin karena kita juga banyak lihat begitu banyak pernikahan yang gagal. Tenang, kita punya guru yang mengajari langkah-langkah membangun rumah tangga yang sehat dan bahagia. Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi selama kita tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita, maka yang terjadi kita bisa produktif. Kita bisa berhasil membangun rumah tangga. Kita bisa dituntun oleh Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa perceraian terjadi? Karena mereka sedang ada di luar firman Tuhan. Selama kita berada dalam firman Tuhan, selama kita bersama dengan Roh Kudus, dia akan menuntun untuk memulihkan rumah tangga dan bahkan membuat rumah tangga kita kuat dan harmonis. Mungkin kau baru saja ditinggalkan oleh orang tua, bingung bagaimana meneruskan usaha, melanjutkan kehidupan. Saya mau beritahu, kita punya Roh Kudus yang bisa menuntun kita from glory to glory. Kalau kita ditinggalkan sama orang yang kita cintai, sebetulnya gak usah khawatir. Justru Tuhan akan semakin bekerja dengan hebat di dalam diri kita. Karena saya pelajari semua tokoh-tokoh dalam Alkitab ketika mereka ditinggalkan sama orang yang dicintai, maka karya Tuhan semakin nampak. Karya Tuhan semakin dahsyat dalam kehidupan mereka. Contoh Yesaya 61 ayat 1. Ketika Raja Uzia meninggal, Yesaya baru melihat Tuhan dan dipakai sebagai nabi besar di Israel. Sebelumnya, ketika Yesaya masih ada di bawah naungan Raja Uzia, dia tidak pernah bisa lihat Tuhan. Tapi ketika Tuhan memanggil Raja Uzia, tempat di mana dia bergantung, bersandar kepada Raja Uzia, inilah yang membuat Yesaya tidak bisa melihat Tuhan. Justru ketika Raja Uzia dipanggil, Uzia semakin dipakai menjadi nabi penglihat yang begitu tajam. Ketika Abraham meninggal, Ishak semakin kuat dalam hikmat dan kasih Tuhan. Ketika Ishak meninggal,
maka Yakub semakin dahsyat mengalami tuntunan Tuhan. Ketika Musa meninggal, maka kepemimpinan potensi Yosua semakin berkembang dan kuat. Ketika Elia dipanggil Tuhan, Elisa makin dipakai Tuhan secara luar biasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-murid, pekerjaan Tuhan tidak bisa dibendung. Injil makin menyebar kemana-mana. Jadi jangan patah semangat dan kehabisan akal kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. People come, people go, but the Lord stay. Orang boleh datang, orang boleh pergi, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kalau kita kehilangan Tuhan, habislah masa depan kita. Tapi kalau Tuhan masih ada bersama kita, hancurnya hidupmu, gagalnya pekerjaanmu, Dia sanggup untuk memulihkan. Karena Dia Tuhan, Dia Maha Kuasa. Mungkin kau baru saja memulai usaha baru, kau baru mulai pekerjaan yang baru, kau bingung bagaimana untuk mengelola. Karena kau gak punya pengalaman, kau masih hijau, masih baru. Kita punya Roh Kudus, guru segala guru, omniscience, Allah Maha Tahu. Dia sanggup menuntun kita step by step, from small to big, dari kecil menjadi besar. Sebagai contoh, ketika kami memulai pelayanan Yayasan Damai Harapan, kami punya latar belakang teologi, sekolah kitab. Kami gak punya latar belakang community development. Tapi ketika kami mengerjakan semuanya ini, dan kemudian ada lulusan S2 Community Development dari negeri Belanda mengunjungi center-center kami di daerah-daerah, dan mereka kaget sekali dan bertanya, apakah kamu lulusan S2 Sekolah Community Development? Karena apa yang kamu lakukan itu yang kami pelajari di sekolah S2 negeri Belanda, di subjek Community Development. Kami katakan bahwa kami gak belajar Community Development, kami cuma belajar sekolah kitab. Kami cuma belajar Roh Kudus. Di mana Roh Kudus menuntun kami, di mana Roh Kudus memberitahu, di mana Roh Kudus membimbing kami, di mana Roh Kudus memberikan hikmat, kami kerjakan apa yang Roh Kudus katakan. Amazing. Ternyata Tuhan sanggup memberikan hikmat lebih hebat dari sekolah di universitas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Mungkin pekerjaanmu, usahamu, dan pelayanmu sedang stuck hari-hari ini. Roh Kudus sanggup menolong dan memberikan jalan keluar. Ketika kita masuk masa pandemik, kita gak bisa lagi jual merchandise. Karena ada merchandise, semua komitmen dananya kita salurkan untuk pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia, menggaji guru-guru, memberi makan buat anak-anak di pedalaman. Ketika masa pandemi masuk, kami gak bisa lagi jual merchandise secara onsite. Mau gak mau kita seputar otak jual secara online. Dan kita gak punya pengalaman online. Dan berdarah-darah, gak jalan. Lalu kami tanya sama Tuhan, ini kan pekerjaanmu Tuhan, mari beri hikmat buat kami. Apa yang harus kami lakukan? Kami sedang stuck di masa pandemi. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan seorang anak rohani yang lebih muda usianya, lebih muda secara pelayanannya. Dan Tuhan ingatkan tentang orang ini. Karena orang ini memang punya pengalaman di dunia e-commerce. Dan kami gak sungkan-sungkan telepon dan minta bimbingan dan coaching. Dan dari coaching kita, dia bimbing kita, dia nasihati dia dia kasih masukan banyak hal kepada kita. Dan puji Tuhan, hari ini kami bisa keluar dari krisis. Kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang yang melengkapi kita. Tuhan bisa buka jalan saat tiada jalan. Karya Roh Kudus itu sungguh hebat dan sungguh nyata. Jadi harusnya semakin kita bergaul sama Tuhan, semakin kita dekat sama Roh Kudus, semakin kita biasa mendengar suaranya. Kalau kita gak dengar lagi suara Tuhan, berarti mungkin karena kita terlalu jauh dengan Dia. Karena kita makin memahami orang-orang dekat sama kita. Kita makin mengenal suaranya kalau orang itu dekat sama kita. Saya percaya ketika Roh Kudus dekat sama kita, maka kita makin sering dengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan lah yang menguatkan kita, suara Tuhan yang memberdaya kita, suara Tuhan bakal memberikan direction untuk kita bisa terus berkembang. Yang ketiga, fungsi Roh Kudus memakai kita untuk menyampaikan pesan dan kuasa Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 18 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Amazing. Di dalam perjanjian lama, hanya 3 golongan orang yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Nabi, imam, dan raja. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika Roh Kudus turun ke atas semua manusia, maka anak-anak bisa bernubuat, orang-orang muda bisa mendapat penglihatan, orang-orang tua bisa mendapat mimpi, bahkan pegawai-pegawai, karyawan bisa mendengar suara Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan. Inilah zaman All Saints Movement. Semua orang percaya dipakai Tuhan. Bukan hanya orang yang lulus teologia yang bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya orang yang punya gelar pendeta yang bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya orang yang dewasa saja yang bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan orang yang papan atas saja yang bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan orang yang hebat fasih bicara yang bisa dipakai Tuhan. Melainkan setiap orang yang percaya, termasuk saudara, bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi, Anda mau tua, muda, Anda kaya atau miskin, Anda pintar, Anda kurang pintar, Anda ada dalam struktur organisasi gereja, Anda tidak dalam struktur organisasi gereja, kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Mau atau tidak mau dipakai oleh Tuhan. Mau melangkah dengan iman, mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan atau tidak. Saya adalah orang yang demam panggung. Nyanyi pertama aja di sekolah bisa kencing di tempat. Menyampaikan pidato khotbah pertama bisa nangis di tempat. Mendoakan orang sakit aja 100 kali mati. Gak pernah ada yang sembuh. Tetapi hari ini kalau Tuhan izinkan bisa dipakai. Bukan kuat dan gagah saya. Melainkan karena rohnya yang ada dalam diri kami. Saya menyaksikan istri saya Heni bertobat. Karena saya bawa dia kenal Tuhan. Dan saya menyaksikan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sejak itu dia mulai dapatkan pesan-pesannya Tuhan. Dia mulai mendapatkan penglihatan. Dia mulai dapatkan firman-Nya yang dimana dibukakan secara gamblang, secara jelas. Dan bahkan sampai hari ini, kalau Tuhan bisa pakai Heni Kristianus istri saya, itu bukan karena kuat dan gagah. Itu karena roh Tuhan yang ada dalam diri. Bahkan waktu kami pertama kali kembali ke Indonesia, saya yang melayani. Dia cuma ngurus anak. Dia betul-betul berhenti dari pelayanan. Memang sebelumnya di Australia dia melayani. Tapi di Indonesia, awal-awal dia tidak lagi melayani karena dia harus ngurus anak. Karena bagi dia misi pertama, dia harus jadi berkat bagi keluarga. Dan sampai hari ini. Jadi kalau Tuhan promosikan lewat channel di YouTube-nya, media sosialnya, sekali lagi itu bukan karena maunya dia. Itu karena Tuhan yang buka jalan. Dan kalau Tuhan buka jalan, gak ada seorang pun dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, gak ada seorang pun dapat merendahkan. Kalau kita coba menghalangi pelayanan seseorang, kita sedang berhadapan kepada Dia yang buka jalan. Jadi kita belajar hari ini, kalau Tuhan bisa pakai semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, Tuhan bisa pakai kami, Tuhan yang sama juga bisa pakai setiap saudara. Bagi kemuliaan dan hormat namanya. Yang penting di sini, jaga hati nurani untuk tetap bersih. Jangan ada kepahitan. Bergaul dengan Roh Kudus. Dan terus mau diproses oleh Tuhan. Maka step by step dia akan terus membawa kita from glory to glory. Success to success. Victory to victory. Yes. Jadi kita belajar hari ini 3 fungsi karya Roh Kudus. Yang pertama, meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Yaitu menolong umat manusia. Yang kedua, menjadi guru yang dewasakan kita. Yang ketiga, memakai kita menyampaikan pesan kuasa Tuhan untuk kemuliaan dan hormat namanya.